Ini adalah gambar segitiga dan ini adalah gambar kaki. Jadi ini adalah gambar segitiga sama kaki. Halo, selamat datang di channel Matematika Santai. Oke, pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang segitiga dan segi empat ya, bagian 2, yaitu pada subbab pembahasan soal-soal segitiga. Nah, bagi teman-teman yang ingin menonton video-video lain tentang segitiga dan segi empat ini, teman-teman bisa klik video yang ada di pojok kanan atas video ini, atau teman-teman juga bisa klik link yang ada di deskripsi. Nah, oke, langsung saja, tidak usah berlama-lama, kita masuk ke soal yang pertama. Nah, ini ada sebuah soal, selidikilah apakah panjang sisi-sisi berikut dapat dibuat sebuah segitiga. Nah, seperti yang dibahas pada video sebelumnya, kita dapat mengecek dengan cara menjumlahkan sisi terpendeknya. Nah, jika sisi terpendeknya ini lebih besar ya dari sisi terpanjangnya, maka dapat dibentuk sebuah segitiga. Namun jika tidak, maka tidak dapat dibentuk sebuah segitiga. Nah, sekarang kita hitung 3 ditambah 6 ya, itu titik-titik 8. Nah, sekarang 3 ditambah 6 apakah lebih besar dari 8? Nah, ini lebih besar. Maka jawabannya adalah bisa ya, bisa dibuat segitiga. Sekarang yang B, 4 ditambah 7 ya. 4 ditambah 7 apakah lebih besar dari 11? Ya, 4 ditambah 7 itu 11 ya, berarti sama dengan. Nah, berarti jawabannya ini tidak bisa dibuat segitiga. Nah, sekarang kita coba 5, 8 ya. 5 ditambah 8 itu sama titik-titik ya, 14. 5 ditambah 8 itu 13, berarti kurang dari 13. Nah, berarti ini jawabannya tidak bisa. Nah, sekarang 10, 10, 12 ya. 10 ditambah 10, nah titik-titik 12. Ini 20 berarti lebih besar ya, berarti jawabannya bisa. Sekarang ini 6, 9, 16. 6 ditambah 9, titik-titik 16. Nah, 6 ditambah 9 itu kan 15 ya. 15 berarti kurang dari 16, jadi jawabannya tidak bisa. Sekarang ada 3, 4, dan setengah meter ya. Nah, sekarang 3 dm, jadi 3 ditambah 4 titik-titik setengah meter diubah ke desimeter. Ini kan 0,5 ya, berarti kita dikalikan 10 jadi 5 desimeter. Nah, sekarang 3 ditambah 4 ya, 3 tambah 4 berarti 7 ya, 7 lebih besar dari 5 dm, berarti jawabannya bisa ya, ini bisa dibuat segitiga. Nah, sekarang kita ke soal yang kedua. Tentukan nilai X derajat ya, untuk setiap segitiga pada gambar berikut. Ini 50 derajat, ini X derajat, X derajat. Jadi jumlah keseluruhan sudut segitiga itu kan 180 derajat seperti yang dibahas di video sebelumnya. Ya, kita hitung 50 ditambah X ditambah X, yaitu harus 180 derajat. Nah, sekarang 50 ditambah 2X, itu sama dengan 180 derajat. Nah, kita kurangi 50 berarti 2X ya sama dengan 130. Sekarang kita hitung nilai X. X sama dengan 130 dibagi 2. Jadi 13 bagi 2 jadi 65 ya. X sama dengan 65. Jadi ini X-nya 65, ini X-nya juga 65. Sekarang ini X derajat ya, 5X, 2X. Jadi keseluruhan harus berjumlah 180. Jadi X ditambah 5X ditambah 2X. Nah, sekarang ini harus 180. 1 ditambah 5 ditambah 2 berarti 8 ya. 8X sama dengan 180. Nah, sekarang X ya sama dengan 180 dibagi dengan 8. Nah, 180 dibagi 8. Nah, kita perkecil ya, 180 dibagi 2, 90. Ini jadi 4. Nah, sekarang kita perkecil lagi. 90 bagi 2, 45 ya.
Ini dibagi 2 jadi 2. Nah, sekarang 45 dibagi 2 jadi 22,5 ya. Nah, jadi nilai X-nya ini adalah 22,5. Nah, sekarang ada 3X derajat ya, 60 derajat sama 2X derajat. Nah, berarti kita ngitungnya 3X ditambah 2X ditambah 60 itu harus 180. 3 ditambah 2 berarti 5X ditambah 60 sama dengan 180. Nah, sekarang kita kurangi setiap sisi, kurangi 60 ya. Jadi 5X ya, karena dikurangi 60 jadi 0. Ini dikurangi 60 jadi 120. Sekarang kita hitung nilai X, 120 dibagi 5. Nah, 120 dibagi 5 jadi 24. Jadi nilai X-nya sama dengan 24. Nah, berarti ini kan 2X ya, berarti 2 kali 24. Jadi nilai 2X-nya ini adalah 48 dan ini juga 3 kali 24 ya. Nah, sekarang ke gambar yang keempat. 3X sama 4X, berarti 3X ya ditambah 4X itu harus 180. Berarti maaf ada 90 ya, ini 90 derajat ya. Jadi 3X 4X berarti 3X ditambah 4X. Nah, ini ditambah dengan 90 derajat. 90 sama dengan 180. Nah, sekarang 7X ditambah 90 itu 180. Berarti nilai 7X di sini adalah 180 dikurangi 90 yaitu 90. Nah, sekarang nilai X. X sama dengan 90 dibagi 7. Jadi 90 kalau dibagi 7, kalau kita hitung menggunakan kalkulator ya, jadi jawabannya itu adalah 12,85 ya, 85 sekian ya. Jadi ini masih banyak. Jadi besar nilai X-nya adalah 12,85 sekian. Atau kita bisa juga tulis X sama dengan 90/7. Nah, oke, kita ke soal ketiga. Tentukan nilai W derajat ya, X derajat, Y derajat, dan Z derajat. Nah, ini ada ini ya. Berarti kita hitung dari Z dulu ya. Z ya berarti 35 ditambah Z ya, itu sama dengan 180 derajat. Berarti nilai Z ini ya, Z sama dengan 180 derajat dikurangi 35. Nah, berarti 145 derajat. Ini Z 145 derajat. Kita hitung nilai X, berarti 180. Ini kan sudut berpelurus ya, berarti jumlahnya 180. 180 dikurangi 85 berarti 95 derajat. Nah, kita hitung nilai X. Nilai X ini, nah, jumlah sudut segitiga kan 180. Nah, berarti 85 ditambah 35 ditambah X ya, itu sama dengan 180. 85 ditambah 35 berarti 120 ditambah X ya sama dengan 180. Berarti nilai X ini adalah 180 dikurangi 120 berarti 60. Jadi X-nya ini adalah 60. Sekarang nilai Y ya berarti kurangnya ya, 180 dikurangi 60 berarti 120 derajat. Nah, kita ke soal yang keempat. Perhatikan gambar di bawah ini. Hitunglah nilai X ya. Nilai X ya. Ini berarti 3X ditambah X itu kan 180. 3X ditambah X ya, itu sama dengan 180. Berarti 4X sama dengan 180. Nah, sekarang nilai X adalah 180 dibagi 4. Nah, 180 dibagi 4 adalah 45 derajat. Jadi nilai X-nya ini adalah 45 derajat. Nah, sekarang 3X berarti 3 dikali 45. Yang 45 dikali 2 90 ditambah 45 berarti 135 derajat. Nah, sekarang sudut SPR. SPR ya berarti sudah diketahui nilai X-nya tadi 45 ya. Sekarang sudut SPR itu 135 derajat. Nah, sudut PQR itu 80 derajat karena sudah ada. Sekarang soal kelima, hitunglah sudut BCD.
Nah, sudut ini ya, kita cari dulu sudut di sini. Nah, ada 60, 58. Jadi 60 ditambah 58 ditambah X ya, sama dengan 180. 60 ditambah 58 berarti 118 ditambah X ya, sama dengan 180. Sekarang nilai X sama dengan 180 dikurangi 118. Nah, berarti nilai X di sini adalah 60 ya, 62 ya derajat. Jadi 62. Sekarang sudut BCD ya. Nah, sudut BCD 180 dikurangi 62. Berarti ini ya 118 ya. 118 derajat. Sekarang hitunglah sudut A. Sudut A itu ini. Untuk menghitung sudut ini ya, nah kita hitung ini ya, pelurusnya 110 berarti pelurusnya itu adalah 70. Sekarang 120 pelurusnya 60. Nah sekarang 70 ditambah 60 kan 130 ya, 130. Nah berarti ini ya sisanya, jadi 130 agar jadi 180 itu kan ditambah 50, berarti ini adalah 50 derajat. Sekarang ada soal ke-7, hitunglah nilai X ya. Ini sudut luar ya, sudut luar itu bisa dihitung dengan menghitung menjumlahkan sudut ini, sudut dalamnya. Nah, caranya ini 110 ya, 110 kan pelurusnya adalah 70. Nah, 120 pelurusnya 60. Nah, sekarang kita jumlah 70 ditambah 60 berarti 130 derajat ya. Jadi nilai X ini adalah 130 derajat. Oke, saya rasa cukup sekian untuk pertemuan pada video kali ini. Nah, bagi teman-teman jika ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya di kolom komentar ya. Dan bagi teman-teman juga jangan lupa berkunjung ke channel kami baik YouTube, TikTok, Facebook maupun Twitter dan Instagram dari channel Matematika Santai. Dan oke, jangan lupa subscribe Matematika Santai.